Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini, kami akan berlaku sebagai observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Nova Mayasari berasal dari SMP Negeri 3 Tebet-Karai. Saya Tuti Gustini dari SMP Negeri 1 Kepahyang. Saya Dalwati dari SMP Negeri 1 Muara Kemungu. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Ibu Dar. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Baik Ibu. Pada coaching hari ini, proses coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, proses kreatif, kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu. Dari kompetensi tadi, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Baik Ibu, yang akan saya kembangkan secara spesifik itu pada mendengarkan aktif, di mana dengan mendengarkan aktif saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Pertanyaan terakhir ini Bu, indikator yang mana yang Ibu inginkan pada proses coaching hari ini? Saya berharap pada proses coaching kali ini coachee bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya Ibu. Demikian observasinya, silahkan Ibu melanjutkan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Gimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Oh iya, katanya Ibu Nova ada yang ingin diobrolkan ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita bicarakan hari ini Ibu? Iya Bu, hal ini berkenaan dengan keadaan sekolah tempat saya mengajar. Pada tahun ajaran ini maksud saya itu baru menerapkan kurikulum merdeka, tapi kami masih menerapkan kurikulum merdeka belajar. Nah, saya selama di CGP ini baru belajar mengenai budaya positif, khususnya itu segitiga restitusi. Bulan lalu itu sudah saya diseminasikan budaya positif itu ke lingkungan di sekolah, termasuk sekolah dan juga guru-guru lainnya. Tetapi yang saya lihat itu belum nampak penerapan segitiga restitusi itu sendiri, sehingga penerapan budaya positif untuk memunculkan lingkungan yang positif itu masih belum begitu nampak dari para guru-guru tersebut Bu. Gitu. Oke, jadi permasalahan Ibu ini penerapan budaya positif di sekolah belum muncul ya Bu ya, walaupun sudah ada diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Nova. Iya Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu Nova harapkan? Saya inginnya rekan-rekan guru itu matanya juga terbuka semua Bu, bahwa lingkungan yang positif itu berasal dari budaya positif dan akan
lebih mudah diterapkan melalui langkah-langkah dari segitiga restitusi, dan itu tidak bisa dilaksanakan hanya dari satu orang guru saja mentang-mentang saya CGP kan Bu ya. Jadi seluruh guru juga kepala sekolah harus mendukung dan melaksanakan segitiga restitusi tersebut sesuai tahapannya, sehingga budaya positif itu akan terbentuk. Seperti itu Bu. Oke. Kalau menurut Ibu Nova, sekolah dengan lingkungan positif sudah menerapkan budaya positif itu sendiri seperti apa? Saya sih maunya guru-guru itu awalnya paham di mana posisi kontrol guru, karena yang awalnya harus dilihat itu adalah posisi guru sebagai di 5 posisi. Yang pertama itu kan penghukum, kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Kalau menurut saya posisi terbaik itu yang harus ditempati oleh guru adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi ini kan hanya bisa ditempuh jika kita menerapkan segitiga restitusi sesuai dengan tahapan-tahapannya Bu, seperti itu. Begitu Ibu ya. Kalau menurut Ibu, penerapan segitiga restitusi di sekolah Ibu ini itu kira-kira berada pada posisi berapa? Kalau yang Ibu sebutkan tadi itu adalah posisi idealnya. Kalau menurut saya posisinya masih berada di level 5,5 lah Bu, karena kan ada beberapa guru senior, jadi dia masih memposisikan diri sebagai penghukum, karena cara dulu kan memang berlaku yang penghukum itu yang lebih bagus Bu, karena mereka mau nurut saat diberi hukuman didisiplinkan. Sedangkan dengan guru yang kelahiran 95-an ke atas, mereka lebih banyak berteman kepada siswa. Jadi karena sudah saking dekatnya dengan siswa, minta bandar lah, mau diajak jalan lah. Jadi penerapan disiplin itu sendiri agak sedikit kendur seperti itu Bu, karena mereka banyak merasa tidak enakannya seperti itu Bu. Iya, baik. Kemudian yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini kira-kira bisa mencapai adanya peningkatan pada posisi keberapa Ibu? Kalau yang saya mau sih Bu, minimal di 7, kalau bisa sampai ke 8 sih Bu. 7 atau 8 ya Bu ya. Baik Ibu Nova, menurut Ibu cara efektif apa atau usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level yang Ibu harapkan tadi? Sebenarnya itu yang sedang ada dalam pikiran saya Bu, bagaimana caranya supaya kawan-kawan tadi yang belum menerapkan segitiga restitusi itu bisa menerapkan segitiga restitusi tadi dan berada di posisi manajer, sehingga lingkungan sekolah yang positif itu tadi bisa tercapai Bu. Mungkin ada cara lain yang bisa Ibu terapkan? Menurut saya sih lebih ke face to face saja Bu. Jadi kalau memang seorang guru ada menangani murid yang sedang bermasalah, saya mungkin bisa mendampingi secara khusus, jadi melihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Kemudian secara pribadi pun saya akan memberitahukan seperti itu langkah-langkah yang harus dilaksanakan dengan menerapkan segitiga restitusi itu, seperti apa nyatanya saat menghadapi masalah dengan anak yang bermasalah itu. Oke, berarti face to face dengan rekan guru ya Ibu ya. Baik Ibu Nova, kira-kira kapan Ibu Nova bisa menerapkan apa yang Ibu rencanakan tadi? Kalau bisa sih dalam minggu ini ya Bu, karena biasanya di minggu mendekati ujian semester itu biasanya banyak siswa yang punya masalah tanda petik karena tidak dapat nomor ujian, karena biasanya seharusnya sebelum mendapatkan nomor ujian mereka harus menyelesaikan tugas-tugas yang terdahulu dulu, baru kemudian mendapatkan nomor username dan passwordnya, karena sekolah kan sudah paperless, jadi perlu password itu tadi sebelum ujian. Berarti gerak cepat Ibu Nova ya, Ya, minggu mudah-mudahan ini bisa sudah seperti akan itu, Bu. diterapkan. Baik Ibu Nova, mungkin ada yang Ibu libatkan di dalam membantu apa yang Ibu rencanakan ini?
Kalau orang-orang yang saya libatkan, saya rasa itu adalah guru BK yang pertama karena itu berkaitan dengan budaya positif segitiga institusi. Kemudian yang kedua itu adalah wali kelas masing-masing karena wali kelas juga termasuk mencatat mulai dari kehadiran dan ketiadaan tugas tadi juga guru mata pelajaran lain. Oke, berarti banyak yang dilibatkan, Iya, Bu. mulai dari guru BK, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Iya. Ibu Nova, kita ini sudah berada di akhir ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu Nova dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Dari pembicaraan kita kali ini awalnya itu saya bingung, Bu, bagaimana cara mau menciptakan lingkungan sekolah yang positif itu tadi melalui budaya positif dan segitiga institusi. Tapi sekarang nampaknya sudah ada pencerahan beserta langkah-langkah kegiatan yang ingin saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu. Iya, senang mendengarnya ya Bu ya. Saya tidak sabar lagi. Mudah-mudahan ketika kita bertemu lagi, saya dapat mendengar cerita Ibu tentang progres ke depannya, dan saya berharap apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Oke, Ibu Nova, terima kasih sudah berbincang-bincang. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Ibu Dar. Bu Tuti tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Iya, benar sekali Ibu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan hasil observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ketika saya melakukan coaching tadi, saya sudah menggunakan alur tirta, di mana dengan menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, menurut saya sebagai observer, coaching pada hari ini sudah berjalan dengan baik, alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi sudah dijalankan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi melakukan coaching. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Iya, terima kasih Ibu.